Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Habibi Rauf dari kelas fase FPPLG dan saya ingin menjelaskan tentang buku komik King Arthur and the Knights of the Round Table, Raja Arthur dan Kesatria Meja Bundar. Tentang penulisnya, M.C. Hall telah menulis lebih dari 80 buku fiksi dan non-fiksi untuk anak-anak, termasuk buku ilmu pengetahuan, biografi, dan dongeng. Hobinya membaca, berjalan-jalan di pantai dan taman, serta bermain ski. Kini ia tinggal di Boston. Dan tentang ilustratornya, C.E. Richard, senang membaca komik, buku-buku karya C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, dan menonton Star Wars. Ia adalah alumni dari Savannah College of Art dan tinggal di Atlanta, tempat dia mengerjakan ilustrasi buku dan majalah, komik, desain poster, ilustrasi iklan, serta sampul CD. Sebelum ke awal cerita, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di cerita ini. Yang pertama yaitu King Arthur. King Arthur adalah raja legendaris dari mitologi Brooklyn, Amerika Latin. Ia tinggal di Camelot dan memiliki pedang Excalibur. Ada pula Lancelot, sang kesatria yang sangat dekat dengan King Arthur. Tapi ternyata ia adalah orang yang telah berkhianat kepada King Arthur dengan menyukai Guinevere, yaitu istri dari sang Raja Arthur. Dan ada juga Guinevere, sang ratu, karena ia adalah istri dari Raja Arthur yang ternyata diam-diam juga menyukai Lancelot. Ada Merlin, sang penyihir kerajaan dan memiliki kekuatan magic. Ada pula Galahad, yaitu anak Lancelot yang menjadi kesatria terkuat. Dan ada pula Mordred, yaitu anak dari Raja Arthur yang nanti akan berkhianat kepadanya. Dalam King Arthur and the Knights of the Round Table, Arthur muda mewarisi takhta Inggris dari ayahnya, Uther Pendragon. Kenaikan Sir Arthur ke tahta ditetapkan ketika ia mencapai prestasi menakjubkan dengan menarik pedang Excalibur dari batu. Versi lain mengatakan Arthur menerima Excalibur dari Lady of the Lake. Sepanjang masa pemerintahnya, Merlin yang seperti penyihir menasihati Arthur dalam hal kesopanan raja. Dan pada suatu hari Raja Arthur menyukai Guinevere. Ya, dia akan melakukan segala hal untuk menikahinya. Dan Merlin berkata kepadanya kalau Guinevere akan menimbulkan masalah bagi kerajaan, tapi Arthur tetap menikahinya. Dan sebagai hadiah dari ayahanda Guinevere diberi meja bundar. Dan ada satu kursi, yaitu kursi keramat yang hanya bisa diduduki oleh kesatria terhebat di dunia. Lalu suatu malam Guinevere diculik oleh seseorang dan sang Lancelot menolongnya, dan Lancelot menjadi kesatria dan sahabat paling dekat dengan King Arthur. Dan ternyata Lancelot menyukai Guinevere dan Guinevere pun begitu. Suatu saat Lancelot diberi misi oleh sang raja, dan ternyata misi dia telah selesai dan mendapatkan seorang istri. Lancelot akhirnya menikahi istri itu dan memiliki anak yang bernama Galahad, yaitu kesatria paling hebat di dunia. Tapi Lancelot tidak mau memilikinya karena dia telah menyukai Guinevere, dan Lancelot pun meninggalkan istrinya dan anaknya. Lalu Lancelot menjadi kesatria liar di luar. Tak lama kemudian Lancelot kembali ke Camelot dan menempati meja bundarnya. Galahad datang, lalu tidak lama kemudian kursi keramat itu bertuliskan nama Galahad. Dan ternyata dia adalah kesatria terhebat di dunia. Lalu seluruh meja bundar diberi misi untuk mencari cawan suci itu. Dan mereka telah berhasil mencari cawan suci itu yang didapatkan oleh Lancelot. Lalu yang meminum cawan suci itu ialah Galahad. Dan sekejap Galahad dan cawan suci itu menghilang entah kemana. Lalu
Modred memberikan berita bohong tentang kerajaan, yaitu Guinevere telah selingkuh dengan Lancelot. Dan setelah raja dengar itu, raja sedih. Raja kecewa, Guinevere diasingkan, Lancelot pergi. Dan Modred berhasil merencanakannya, yaitu dengan memulai peperangan. Dan di saat peperangan itu, King Arthur memenangkan pertarungan melawan Modred. Tetapi King Arthur sangat kesakitan, sangat sakit. Lalu King Arthur bilang kepada Sir Bors untuk lemparkan pedang Excalibur itu ke danau, lalu ceritakan apa yang kau lihat. Sir Bors segera berkuda menuju ke danau sihir. Lalu tidak lama kemudian Putri Danau datang dan King Arthur ingin pergi. Selamat tinggal para ksatria, sudah saatnya aku meninggalkan kalian. Dengan demikian pemerintahan Raja Arthur bersama para ksatria meja bundarnya berakhir. Tapi legenda mengatakan bahwa mereka akan kembali ketika dunia sangat membutuhkan bantuan mereka. Sudah selesai. Menurut pendapat saya pribadi, cerita mitologi ini sangat bagus untuk dibaca, untuk mengisi waktu luang. Ya walaupun sedikit rumit ceritanya, tetapi jika kalian memahaminya itu baik. Oke, saya Ahmad Habibi Arauf dari kelas fase E PPLG. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih.